Selanjutnya waktu ke Pak Dedi Sanjaya, beliau adalah National Sales Manager dari Garment and Textile PT Aneka Warna. Pak Dedi, silakan. Terima kasih Pak Suhendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kalau tadi kita udah bicara soal statistik di belakang untuk tekstil, mungkin saya akan menjelaskan lebih ke arah perkembangan teknologi, perkembangan apa ya istilahnya, perkembangan dunia mengenai fashion di 2025. Betul, di beberapa negara kita memang hampir sama mungkin dengan kita. Perkembangan digital tekstilnya sekarang lagi sudah mulai lebih ke era digital, dari proses produk, pengerjaan produknya, merek-merek tertentu bahkan merek-merek terkenal pun sudah mulai sebagian besar sudah berpindah ke digital. Karena 2025 ke depan ini, tren 2025 adalah satu, sebenarnya ada banyak hal, cuma kita akan garis bawahi yang bersinggungan dengan digital textile, yaitu satu, genderless. Genderless itu artinya, jadi sekarang bikin baju atau bikin sportwear atau fashion wear itu dia bisa dipakai semua gender. Unisex, kalau istilah itunya unisex. Kalau di tren ke 2005 namanya genderless. Nah, itu namanya ada lagi genderless itu berarti dan genderless ini ada spesifikasinya adalah di customize. Customize, oke. Jadi mereka tidak, apalagi Gen Z sekarang kan tidak suka yang berbaju samaan banyak, maksudnya di pasaran. Iya. Kalau kita perhatikan sekarang mulai di toko-toko tertentu itu kan satu tipe model itu hanya ada beberapa set, sudah tidak seperti zaman dulu misalnya satu model, satu gambar itu sekian puluh. Itu sekarang udah mulai ke customize, jadi hanya ada beberapa gambar yang sama, mungkin mereka cetak satu lusin atau ada beberapa biji. Itu yang sekarang lebih tren, yaitu genderless, yang bisa dipakai laki-laki dan perempuan dengan model yang sama, sehingga pekerja digital tekstil lebih gampang bikinnya. Jadi bikin satu plat, satu model, dia bisa buat pasarnya lebih luas. Terus ada lagi, kalau kita bicara motif ya, jadi saya kayak fashion designer kan sekarang. 2025 ini akan digital, akan perkembangan tekstil akan lebih cenderung tentunya ke perkembangan teknologi digital ya. Banyak mesin-mesin dengan produk-produk high end dengan teknologi yang kayak sekarang sudah bermunculan juga, ada semacam DTF, mungkin DTF dari DAG ya, bosnya DAG itu lebih paham ya. DTF itu sekarang sudah banyak bermunculan dengan 9 warna. 9 warna pun itu terbagi lagi warnanya. Ada yang CMYK RGBO, CMYK Light Cyan, Light Magenta, terus pink flow atau menggunakan fluorescence. Jadi balik lagi sekarang variasi dari DTF juga cukup berkembang. Kita udah mulai bicara ke spesifik mesin ya. Sublime pun sekarang juga mulai lebih berkembang lagi, tentunya dengan dari speed. Setiap brand saya lihat, brand baik Jepang maupun China itu sudah mengembangkan printing tersebut untuk menjadi lebih ke industrial produk. Dalam segi speed, capacity, mereka sudah arahnya ke sana karena dituntut adalah percepatan produksi sekarang. Balik lagi dengan adanya beberapa faktor lebih ke customize. Customize berarti kan ada percepatan, karena ada produksi yang terlalu banyak, maka percepatan. Jadi karena tambah sedikit model-modelnya, tapi produksinya lebih cepat, sehingga itu yang memang selama ini saya lihat di pasar cukup menjadi daya tarik ya.
Dari finishing juga banyak dari mesin-mesin finishing digital textile juga banyak perkembangan juga. Kalau kita bicara dari perkembangan digital textile 2025, semacam misalnya mesin laser itu sudah ada yang sampai 3 meter. Jadi kalau ada bikin mukena sekarang sekali jalan aja, itu sekali jalan itu banyak perkembangan lebih ke arah industrial dan mass product ya. Cuma jangan khawatir untuk yang pemula juga, banyak juga perbaruan mesin dan beberapa brand yang memang untuk entry level itu bisa terjangkau dan bisa produksi dengan maksimal. Selanjutnya kalau kita coba bicara statistik 2025 ya, kalau kita bahas dari satu persatu sebenarnya akan panjang ya. Kita gambaran aja misalnya kayak sport apparel. Mungkin di sini teman-teman ada yang produksi sport apparel. Saya akan menjelaskan sport apparel yang versi digital ya. Tentunya zaman sekarang sport apparel kan kebanyakan dibikin dengan digital textile, dengan mesin-mesin digital. Itu kita masih sangat-sangat berkembang, apalagi dengan support pemerintah. Kita sekarang kurang lebih dari data BPS juga, kalau Pak Clay tadi menyebutkan data BPS, mungkin saya melengkapi dari tekstil, dari Balai Pusat Statistik juga mengatakan pertumbuhan per tahun sampai 2029 dari tahun 2022 itu per tahunnya itu tumbuh 7-10%. 7-10% sampai 10% untuk pengguna sport apparel aja. Oh, sport apparel aja. Okay. Itu pun tahun kemarin itu kurang lebih sudah dari itu masih sedikit sangat kecil ya sebenarnya. Tapi berarti marketnya makin banyak kan. 260, kita bayangkan 260 juta penduduk Indonesia yang peminat sport, peminat olahraga itu sebenarnya hanya berkisar antara 10-20%. Ya persisnya mungkin sekitar 13 sampai sekian lah persisnya. Dari sekian persen, anggaplah 15% tersebut, 40%-nya adalah orang-orang yang mau expend money untuk sport. Kalau misalnya kita lihat di GBK, kalau yang lari malam, hari ini bajunya apa, besok bajunya apa, atasnya apa, bawahnya apa lagi. Itu harus set. Jangan kan itu, nanti kadang mereka setiap lari istirahat, ganti baju, lari lagi. Nah itu 40% sekitar kurang lebih sekitar yang mau spend money ke sana gitu ya. Iya, yang itu bisa expend money untuk beli pakaian olahraga. Itu kurang lebih 40 triliun. 40 atau 43 saya pengeluarannya untuk ke sana. Yes. Wah, gede juga tuh 40 triliun ya. Baru hanya sekitar 10 sampai 20%-an loh dari jumlah penduduk Indonesia. Dari 10% ya. Pengguna penyuka olahraga. Nah itu terjadi karena apa? Pemerintah juga sudah mulai mendukung lokal local pride lah. Local pride. Kalau kita lihat dari beberapa kompetisi liga apapun di Indonesia, ya, betul. Liga bola, liga voli, sepak bola, berkuda atau segala macam, itu sampai level timnasnya pun menggunakan produk lokal. Ya itu juga mendorong masyarakat untuk berbondong-bondong beli produk lokal juga. Kalau dulu kan kebijakan lokal pride tadi. Yes, lokal pride. Kalau dulu sampai sebelum Covid 40 triliun itu kurang lebih 80%-nya masih dikuasai produk luar. Brand luar. Kita nggak perlu nyebutin. Impor maksudnya gitu. Iya, impor. Wow. Brand lokal yang banyak di mall-mall. Nah, sekarang turun jadi 60-40. Produk lokal udah mulai naik. Dan bahkan banyak produk kita itu dipakai di luar negeri. Iya, gitu. Iya, saya jumpai banyak produk-produk kita tuh
terutama Eropa itu ternyata produk itu tuh banyak banget. Kalau di motor cross beberapa produk kita sudah dipakai oleh motor crosser Eropa ya. Itu kalau ada beberapa brand, saya nggak bisa nyebutin brand di sini ya. Itu sebenarnya ada buatan Bandung, buatan Jawa Tengah, gitu. Itu sebenarnya produknya banyak di sana. Kalau kita ke arah Barcelona, ke arah kita ke penggila bola, ada Barca, Real Madrid segala macam. Kalau kita masuk ke stadionnya, ada toko-toko merchandise itu 80% buatan Majalengka. Majalaya. Majalaya. Dan saya ketemu Pak Hajinya juga di situ. Wow. Jadi terus ada beberapa timnas di negara-negara tetangga Asia itu juga bikinan Cimahi juga ada. Jadi produk kita sekarang sudah sangat bisa bersaing dengan produk luar. Tapi mungkin kenapa kita nggak banyak yang tahu bahwa kadang kita gini. Kita ke luar negeri, mungkin Pak Swendra kan kemarin ke Jerman segala macam, lihat produk-produk, itu lihat kadang di sininya made in Indonesia. Ya sebenarnya produk kita memang sangat laku di luar. Nah, banyaknya produk lokal yang keluar itu yang menyebabkan growth-nya pendapatan tekstil kita dari digital tekstil juga itu menyumbang 18% dari total pendapatan industri kreatif. 18% dari sport padahal atau gimana? Dari tekstil digital kita, digital tekstil kita itu menyumbang kurang lebih 18% dari pendapatan industri kreatif. Ya, itu sekitar kalau nggak salah di 2022 aja sekitar 220 triliun ya. Wow. Kebayang kalau growth-nya sekarang. Yang sekarang kita lihat rasakan aja kuartal 2 tahun ini aja semua industri, hampir semua pemain digital tekstil kayaknya sedang meroket. Betul. Betul kan? Naik, ya. Betul. Dari semester 2, kuartal 2 sampai akhir sekarang saya lihat beberapa customer hampir semua lah itu meroket semua, luar biasa. Dan di antara gonjang-ganjing kalau mendengar banyak yang garment tutup segala macam ya, kita alhamdulillahnya digital tekstil ini ternyata sangat berpengaruh, jadi salah satu yang terbanyak menyerap tenaga kerja. Mungkin dari Pak Ibeng mungkin punya ada customer rata-rata kan punya customer dari aneka warna juga. Misalnya di tiap daerah berapa mereka punya anak buah berapa, mereka punya ini rata-rata hampir semua punya karyawannya lebih dari 10. Benar Pak Ibeng ya? Itu kali berapa customer. Rupanya hal yang tidak terlalu kelihatan dampaknya cukup banyak. Itu menyerap dari beberapa customer kita. Yang itu juga dari Balai Pusat Statistik juga disebutkan juga bahwa dari industri kreatif ini, terutama digital tekstil, cukup menyerap paling banyak tenaga kerja. Itu kalau kita bicara lagi ya 2025, saya pikir kita optimis ya karena banyaknya model, balik lagi ke tren 2025. Dari segi mesin itu akan lebih banyak pembaruan dan segmentasi. Jadi sekarang customer akan mau menentukan sendiri dia akan bermain di segmentasi mana, karena sekarang semuanya tambah lengkap dari processing dan finishing. Itu semua lengkap. Terus dari segi pasar juga, dari perhitungan ini kesimpulan aja ya, dari pasar juga kesimpulannya bahwa kita akan grow di tekstil itu akan selalu growth sampai 2029, mungkin 7-10% per tahun. Itu dari ya itu sport apparel doang, ya. Belum dari fashion, fashion muslim, fashion perempuan, pokoknya yang berupa fashion itu kita juga akan grow. Dengan ada genderless itu juga teman-teman dari digital tekstil juga akan mempermudah
pekerjaannya jadi bikin satu untuk lebih banyak pasar. Kayaknya jadi kita optimis saja untuk teman-teman yang punya digital textile, optimis. Saya lihat juga teman-teman juga walaupun sebelahan produksinya sebelahan, ada dengan pesaing, mereka tetap aja jobnya masing-masing beda-beda ya. Dan UMKM juga kita akan coba support UMKM juga udah mulai ke arah digital ya. Pemerintah sama daerah dan pusat itu sudah membuat suatu kerjasama dengan beberapa UMKM, bahkan kita juga dari Aneka Warna juga sudah melakukan ke beberapa daerah itu untuk training dan untuk edukasi UMKM mengenai semua termasuk packaging, printing untuk produk-produk UMKM. Nah mungkin Pak Deddy bisa cerita kali apa yang sudah dilakukan AW Aneka Warna untuk program tersebut dengan pemerintah tekstil dan di tahun 2024 ini, dan bagaimana 2025 ke depannya programnya Pak? Oke, baik. 2024 kita banyak melakukan edukasi ke beberapa daerah. Sasaran kita adalah daerah-daerah yang pelaku UMKM-nya banyak, tapi mereka jauh dari source. Dari source? Ya. Edukasi itu kita lakukan, kita beberapa kali melakukan di Medan, di Pekanbaru, terus di Jawa Tengah. Nanti hari Rabu minggu depan kita juga akan ada di Jogja. Ya. Jawa Timur, dan kemarin kita di Pontianak ya. Jadi rupanya mereka banyak UMKM. Jadi kita berusaha edukasi UMKM, kita coba support dalam bentuk sharing tentang produk-produk mereka, dan kita kalau mereka misalnya butuh produksi apa, mereka tidak perlu beli mesin ya sebenarnya. Jadi kita sambung-sambungkan dengan orang-orang yang memang sudah punya kapasitas untuk misalnya packaging. Kita sambungkan, kita kenalkan di daerah tersebut di mana. Terus misalnya spot apparel di Medan sama di Pekanbaru itu cukup banyak misalnya. Kita kenalkan pabriknya di sana, pabrik kainnya di mana. Terus siapa yang membuatnya di mana. Nah, itu kita sambungkan. Nah, kalau 2025 kita akan ada kerjasama mungkin sudah mulai dengan kerjasama bukan hanya dengan UMKM, tapi kita mencoba menggandeng UMKM itu dengan sekolah-sekolah menengah kejuruan. Ya, itu planning kita, dan kita akan coba, kita bahkan mulai dari Desember 2024 ini kita udah coba mulai sosialisasi itu. Dari AW seperti itu untuk support UMKM, dan sekarang kita juga akan mensupport dari sekolah kejuruan. Supportnya seperti apa Pak? Iya, kita adain training, kerjasama training misalnya. Ya tentunya mereka kan butuh produksi juga ya, butuh produksi juga kita ya. Balik lagi kita sambungkan yang pihak yang bisa memproduksi dengan bayarnya. Kolaborasi aja. Jadi 2025 mungkin lebih ke arah kolaborasi lah. Beberapa pihak kita coba kolaborasikan. Oke, baik, kasih plus buat Bapak Deddy Sanjaya. Sudah sama-sama kita dengarkan ya apa perkembangan tren yang sedang terjadi di industri tekstil apparel. Pak Deddy adalah National Sales Manager dari Garment and Textile PT Aneka Warna, di mana beliau melakukan edukasi, promosi, dan juga sales ya tentunya pasti untuk kebutuhan industri kreatif khususnya digital textile garment ya.